Hari ini temanya adalah semua tentang inflasi Amerika. Ya, walaupun Inggris akan merilis data dari laporan pekerjaan di jam 2 siang nanti, kemudian juga zona Eropa juga ada data yang relatif cukup penting menurut saya, tapi tidak ada yang mengalahkan pentingnya data inflasi Amerika yang kemungkinan akan memicu semua market. Jadi bukan hanya dolar, bukan hanya emas, tapi juga semua market. Jadi inilah skenario yang akan kita tuju. Oke, pertama yang akan atau yang sudah menggerakkan market sampai tadi malam adalah pernyataan dari Federal Reserve. Dan lagi-lagi Fed Speaker kelihatannya juga semakin memperkokoh alasan kenapa Fed di keputusan bulan Januari kemarin tetap mempertahankan suku bunga dan tidak terburu-buru untuk melakukan pemangkasan di bulan Maret. Dan ini juga semakin mempertegas apa yang disampaikan oleh Powell terkait dengan mereka tidak ada urgensi untuk melakukan pemangkasan di bulan Maret atau kasus dasarnya bukan di bulan Maret. Nah, tapi di sini Michelle Bowman, salah satu anggota Dewan Gubernur Fed, mengatakan bahwa kondisinya terlalu cepat jika memperkirakan kapan dan berapa banyak yang harus dipangkas oleh Federal Reserve. Jadi masih based on data dan masih tetap ditunggu data-data berikutnya. Tapi Bowman menggarisbawahi keprihatinan dia lebih tertuju kepada kesehatan sektor perbankan. Jadi ini adalah salah satu catatan yang juga cukup penting, mengingat di tahun lalu pernah terjadi hal yang sama terkait dengan kasus SVB dan juga beberapa bank komersil di regional Amerika. Jadi, beberapa waktu ke depan kita akan lihat seberapa ampuhnya suku bunga yang tinggi ini dipertahankan dan berapa lama mereka akan dipertahankan. Walaupun dengan kondisi di mana market sudah cenderung rileks dan cenderung mereka bisa menerima alasan untuk Fed tidak memangkas di bulan Maret. Dan tinggal masalahnya adalah mereka fokus dengan apakah mungkin itu dilakukan di bulan Mei atau di bulan Juni. Karena yang terpenting bagi mereka saat ini adalah kondisinya terhindar dari resesi. Nah, tapi apapun itu, semua juga bisa tetap terbuka. Dan itulah sebabnya kenapa tadi malam kalau Anda lihat, emas memang sempat turun, tapi tertahan di 2011. Kemudian juga dia sempat naik sebetulnya ke 2027, tapi juga catatannya adalah range-nya semakin sempit. Demikian pula dengan pound sterling dan juga euro dan juga other currency yang kecenderungannya bergerak sideways. Jadi kita simpulkan tidak ada yang terjadi tadi malam meskipun relatif bergerak lebih rendah untuk semua market, termasuk pasar saham. Nah, inilah yang akan menggarisbawahi bahwa kemungkinan market masih bersinggungan atau sedang menanti yang namanya rilis data inflasi, dan itu adalah salah satu garis bawah yang paling penting bagi Federal Reserve di pertemuan berikutnya. Inflasi akan menjadi fokus utama. Yang pertama harus kita ketahui adalah apa yang diharapkan oleh market. Angka ekspektasinya untuk saat ini CPI utama atau CPI headline untuk basis tahunan diharapkan untuk turun ke 2,9% dari 3,4%. Sementara untuk inflasi utama basis month to month atau basis bulanan diperkirakan turun 0,2% dari sebelumnya 0,3%. Lalu kemudian ada core CPI yang diperkirakan akan turun dari 3,9% menjadi 3,7%. Dan basis bulanannya diperkirakan mungkin stabil di 0,3%. Nah, garis bawahnya di sini adalah bahwa Fed sangat membutuhkan keyakinan atau bukti tambahan bahwa memang kondisinya inflasi terus berjalan dan mengarah kepada jalur yang benar, yaitu terkait dengan target mereka 2%. Kalau misalkan mengingat apa yang disampaikan oleh Powell, meskipun dia menutup pintu untuk kasus dasar pemangkasan di bulan Maret, tapi dia juga tetap membuka peluang untuk pemangkasan lebih cepat kalau salah satunya inflasi turun lebih cepat. Ya, non-farm payroll kemarin mengecewakan dan karena mengagetkan juga bagi semua pihak, tapi catatan khususnya adalah kita masih belum selesai di situ. Dan juga persis dengan apa yang pernah kita tayangkan, video singkat terkait dengan apa yang harus diperhatikan dalam 2 bulan ke depan. Dan itu adalah tanda-tanda bahwa NFP dan juga inflasi 2 kali data di bulan Februari dan juga di bulan Maret itu yang akan tetap digarisbawahi oleh Federal Reserve. Jadi belum completely tertutup kemungkinan untuk bulan Maret. Tapi memang kecenderungannya 17% peluangnya. Jadi sangat tipis, tapi apapun bisa terjadi terkait dengan data-data yang disebutkan tadi. Nah, inilah pandangan dari beberapa bank, termasuk yang saya soroti adalah 2 bank Eropa, Societe Generale atau SocGen, dan juga satu lagi adalah Commerzbank. Mereka menilai bahwa kemungkinan data ekonomi nanti malam, walaupun katakanlah inflasi tersebut turun, baik itu core CPI ataupun inflasi utama, ternyata kemungkinan diperkirakan tidak akan cukup untuk memberikan alasan untuk Fed terdorong memangkas lebih cepat. Jadi harus bagaimana?
kondisi ini kemungkinan masih akan dinilai untuk pertemuan bulan Mei. Jadi daripada mereka memperkirakan atau berharap bulan Maret atau memaksakan harapannya di bulan Maret, justru mereka berpikir bahwa kesempatan untuk bulan Mei masih terbuka lebar. Dan saat ini CME Fed Watch menunjukkan angka 70% untuk kemungkinan potensi peluang dipangkasnya suku bunga diawali di bulan Mei. Jadi kalaupun misalkan data nanti malam cenderung jelek atau di bawah ekspektasi, saya rasa kemungkinan itu akan membangkitkan kembali euforia terkait dengan potensi pemangkasan suku bunga yang lebih cepat. Setidaknya tidak perlu menunggu sampai akhir kuartal kedua atau sampai tengah semester tahun 2024 ini. Nah, ini yang akan menjadi catatan tambahan. Jadi, outlook dari inflasi walaupun turun kemungkinannya potensinya juga tidak akan membangkitkan ataupun mempercepat untuk pemangkasan di bulan Maret, tapi masih memiliki peluang untuk pemangkasan di bulan Mei. Nah, satu sisi Federal Reserve juga memiliki potensi untuk melakukan pemangkasan lebih cepat kalau ternyata melihat dari proyeksi-proyeksi yang disusun oleh beberapa bank ini. Inilah informasi dari reporter WSJ atau Wall Street Journal, Nick Timiraos yang juga dikenal sebagai insider Fed. Menurut dia, dari beberapa bank yang memberikan proyeksinya, maka diambil mediannya terkait dengan angka proyeksi, maka semua nyaris sepakat bahwa kemungkinan inflasi utama ataupun inflasi inti diperkirakan akan mengalami penurunan. Cuman sayangnya, mungkin untuk inflasi inti diperkirakan hanya turun 1 saja atau 0,1% saja dari 3,9 menjadi 3,8%. Well, ini akan menjadi satu hal yang menarik. Kalau ternyata kita dapatkan data realnya atau data aktualnya di bawah 3,8%, maka Anda bisa bayangkan reaksi marketnya akan seperti apa. Yang tadinya diperkirakan hanya turun tipis, ternyata turun ya cukup lumayan. Jadi artinya kita akan bergerak dan memanfaatkan kondisi tersebut. Kalau ternyata market melihatnya atau menilainya sebagai perubahan yang cukup drastis. Nah, kemudian sementara untuk inflasi inti dengan 3,8%, di sisi lain inflasi utama dengan harapan turun di bawah 3%, dan kali ini adalah angkanya 2,9%. Ya, kemarin saya sempat mengatakan yang kita butuhkan adalah 2,8%. Ini garis bawahnya adalah semakin bawah, semakin rendah inflasi utama, maka kemungkinan semakin mendesak untuk Fed mempertimbangkan pemangkasan suku bunga lebih cepat. Dan itu persis dengan apa yang disampaikan atau digarisbawahi oleh pernyataan Powell di bulan Januari. Jadi kita akan lihat nanti malam apa yang akan terjadi jika ternyata data-data ini betul-betul terbukti terjadi. Jadi, kalaupun misalkan Anda melihat dari angka, maka inilah hasilnya. Proyeksi inflasi Amerika, kalau misalkan kita lihat dari beberapa pandangan bank, maka posisinya adalah kalau ternyata hasil aktual hanya berada di kisaran 2,9 sampai 3,1 untuk proyeksi inflasi utama, lalu kemudian inflasi inti basis tahunannya diperkirakan antara diharapkan turun 3,7%, kalau ternyata hanya berada 3,7 sampai 3,8%, dan termasuk juga inflasi bulanannya akan seperti apa. Jadi intinya teman-teman, kalau Anda melihat CPI utama ternyata berada di kisaran 2,9 sampai 3,1%, maka sebetulnya itu adalah sesuai ekspektasi market dan kelihatannya tidak akan terlalu berpengaruh besar. Artinya, volatilitas kemungkinan akan relatif sempit dan juga kembali terbatas. Akan tetapi kalau misalkan kita mendapatkan data CPI utama di bawah 2,9%, kemungkinan dolar akan jauh lebih melemah dan volatilitas akan meningkat. Atau sebaliknya, kalau data CPI utamanya berada di atas 3,1%, di atas range yang diperkirakan, maka kemungkinan inilah yang akan membuat stronger dolar. Nah, demikian pula kalau inflasi inti. Kalau kita lihat 3,7 sampai 3,8 praktis itu tidak akan mengubah apapun dan pergerakan akan relatif sempit ataupun terbatas. Sementara kalau kita lihat berada di bawah 3,7%, maka itu akan membuat dolar akan jauh lebih lemah, dan juga kalau di atas 3,8% itu akan membuat dolar akan jauh lebih kuat. Nah, tapi perhatikan garis bawahnya adalah core CPI, juga termasuk berlaku kepada basis bulanannya. Nah, dengan demikian kita bisa menyusun skenario seperti demikian. Skenario 1 adalah skenario yang kita perkirakan range areanya tetap di area 2,9 sampai 3,1, artinya ini akan kemungkinan direspon dengan respon yang terbatas. Kemungkinan emas akan bergerak terbatas, baik itu naik ataupun turun terbatas, dan demikian pula dengan dolar. Tapi kalau misalkan skenario 2, 3, 4, 5, maka kemungkinan potensinya agak sedikit melebar, tapi dengan catatan
bahwa skenario nomor 3 dan juga skenario nomor 5 adalah yang paling potensial memberikan volatilitas yang jauh lebih besar. Artinya, angka yang sangat dibutuhkan adalah angka yang jauh lebih besar dari ekspektasi, dan itu berarti harus di atas 3,4% atau di bawah ekspektasi, dan itu berarti di bawah 3,7% ataupun di bawah 2,7% untuk inflasi inti. Jadi, kemungkinan potensi ini, kalau misalkan kita simak data-data yang ada, maka waspadalah. Kemungkinan range-nya tidak akan bergerak terlalu banyak kalau tidak keluar dari range area yang dimaksud. So, skenario 1, 2, 3, 4, atau 5, itu yang akan kita nantikan di malam hari nanti. Nah, terkait dengan economic calendar, ya seperti yang tadi saya sempat katakan, tidak hanya fokus kepada inflasi, walaupun yang menjadi fokus utama adalah inflasi, tapi ya di jam 2 siang, itu kita akan lihat laporan ketenagakerjaan. Garis bawahnya adalah laporan ketenagakerjaan ini bukan hanya dihadapi oleh Inggris, tapi juga oleh Amerika, di mana kondisi pasar tenaga kerja yang terlalu kuat, yang terlalu ketat, yang terlalu solid, menyulitkan untuk Fed ataupun Bank of England untuk segera bertindak. Jadi, kalau kita lihat dari tingkat upah yang diharapkan turun, maka potensinya itu bisa mendesak ataupun menekan BOE untuk segera mempertimbangkan pemangkasan suku bunga. Dan itu harusnya pound sterling akan melemah. Tapi sebaliknya, kalau datanya tetap lebih tinggi, maka apa boleh buat? Pound sterling akan kembali rebound. Tapi garis bawahnya, jam 2 sampai kemungkinan sore hari, Anda harus fokus beralih saatnya kepada CPI. Artinya, Anda hanya memiliki kesempatan setelah rilis data jam 2, maksimum jam 5 untuk eksekusi pound sterling sesuai dengan hasil data. Sementara di atas jam 5 sore, sebaiknya Anda abaikan dan lalu kemudian fokuslah kepada data CPI Amerika. Karena itu yang akan lebih mempertegas volatility market untuk saat ini. Dan fokus tersisa di minggu ini berarti kalau selesai dengan data inflasi Amerika nanti malam, berarti kita masih punya satu data inflasi dari Inggris, kemudian ada data GDP dari Inggris, kemudian Uni Eropa dan juga Jepang. Dan jangan lupakan, ya, Golden Week untuk China yang kemungkinan efek Imlek kemungkinan diperkirakan masih berasa, sehingga kemungkinan apa yang terjadi setelah data inflasi ini mungkin akan langsung terfokus juga dengan efek dari Imlek. Walaupun ada data retail sales Amerika juga yang harus dipantau lebih lanjut.